20, 30, bahkan 40 tahun berlalu sejak malam pertama Fikri melihat dirinya sebagai gerbang. Rambutnya kini memutih. Langkahnya tidak lagi secepat dulu, namun sorot matanya tetap teduh. Di rumah sederhana yang dulu sering dipenuhi suara tangis dan teriakan, kini suasana berubah menjadi pusat kedamaian. Orang-orang dari jauh datang, bukan untuk melihat pertunjukan gaib, tapi untuk berdoa bersama, mencari ketenangan, dan mengingat bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan. Fikri menjalani hari-hari dengan rutin, bangun di waktu subuh, sholat dengan khusyuk, lalu duduk menyendiri. Arwah masih datang, silih berganti, tapi kini mereka tidak lagi menjerit. Mereka hanya menunduk, memberi salam, lalu berjalan ke arah cahaya yang sudah terbuka berkat doa-doa yang terus mengalir. Ia tersenyum setiap kali melihat cahaya itu. Pergilah, tugas kalian selesai. Aku hanya menemani sebentar. Pewaris. Meski tubuhnya semakin renta, Fikri tahu, misinya tidak bisa berhenti hanya karena usianya. Dunia akan selalu memiliki arwah yang tersesat, dan akan selalu ada yang membutuhkan pintu menuju kedamaian. Dari sekian banyak murid dan orang yang ia temui, ia melihat tanda pada seorang pemuda bernama Raka, seorang yatim piatu yang sejak kecil ikut dalam komunitas doa. Raka sering menceritakan bahwa ia juga kadang melihat bayangan samar, meski tidak sejelas Fikri. Awalnya Raka takut, tapi Fikri menenangkannya. Jangan takut. Kau melihat bukan untuk disiksa, tapi untuk menolong. Sama seperti aku dulu. Fikri pun perlahan melatihnya, bukan hanya dengan doa dan zikir, tapi juga dengan keteguhan hati, dengan kasih sayang, dan dengan keikhlasan. Gerbang bukan hanya tentang melihat arwah, kata Fikri suatu malam, tapi tentang menjadi jembatan. Jembatan yang kokoh tidak dibangun dengan mata, tapi dengan hati. Raka menunduk, menyerap setiap kata. Dan Fikri tahu, ketika ia sudah tiada nanti, Raka akan meneruskan jalan ini. Malam terakhir di pantai. Suatu sore, ketika usianya sudah melewati 70, Fikri meminta ditemani ke pantai. Ia berjalan perlahan dengan tongkat, ditemani Raka dan beberapa orang muridnya. Di tepi pantai itu, ia duduk menatap cakrawala. Angin laut membawa aroma asin, ombak bergulung lembut, dan matahari perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Indah, ya, gumam Fikri, matanya berkaca-kaca. Seperti perbatasan, antara siang dan malam, antara hidup dan mati. Raka duduk di sampingnya, menatap gurunya yang kini tampak rapuh tapi penuh kedamaian. Guru, apakah kau menyesal? Fikri tersenyum. Tidak sedikit pun. Aku dulu sinis, buta, sombong. Tapi Allah memberiku jalan untuk menemukan arti hidup. Dan aku bersyukur. Aku sudah membantu jutaan arwah menemukan pulang. Dan kini tugasku hampir selesai. Cahaya di langit. Senja itu berubah menjadi malam. Di atas pantai yang gelap, tiba-tiba tampak ribuan, bahkan jutaan, cahaya kecil berterbangan ke langit. Seperti kunang-kunang, tapi jauh lebih indah, membentuk jalur panjang menuju cakrawala. Raka terperangah. Apa itu, guru? Fikri menatap dengan senyum lega. Air mata menetes di pipinya. Itulah mereka. Semua arwah yang pernah kita bantu. Mereka datang, mengucapkan terima kasih. Dan kini, mereka benar-benar bebas. Langit malam dipenuhi cahaya, seperti bintang-bintang yang lahir di depan mata. Ombak seakan ikut berbisik, membawa ketenangan yang sulit digambarkan. Fikri menutup matanya, merasakan hembusan angin terakhir dengan damai. Ya Allah, terima kasih. Kau beri aku tujuan, dan kau beri aku akhir yang indah. Penutup. Novel ini ditutup dengan sosok Fikri yang duduk di tepi pantai. Wajahnya tenang diterangi cahaya bulan dan bintang. Di sampingnya, Raka menatap langit dengan mata berkaca-kaca, sadar bahwa ia kini memikul amanah besar. Jutaan cahaya terus terbang ke angkasa, menjadi simbol dari jutaan arwah yang akhirnya menemukan kedamaian, berkat doa, cinta, dan ketulusan seorang manusia yang pernah meremehkan semuanya, tapi akhirnya hidup sepenuhnya untuk itu.
Dan di pantai itu, dengan laut sebagai saksi, sebuah babak berakhir, dan babak baru dimulai, karena gerbang akan selalu terbuka, selama masih ada kasih sayang yang tulus di hati manusia. Kilauan tamat. Bima baru saja menurunkan koper tuanya dari mobil Colt yang mengantarnya ke desa Sidomulyo. Udara sore terasa lebih segar daripada hiruk-pikuk kota tempat ia tumbuh. Angin sawah berhembus membawa aroma padi yang sedang menguning, bercampur dengan suara jangkrik yang mulai ramai. Di usianya yang baru menginjak 27, Bima dikenal sebagai jurnalis muda yang idealis, sering menolak tawaran, liputan pesanan, dan lebih memilih memburu kisah nyata yang bisa menggugah orang banyak. Ia datang ke Sidomulyo dengan harapan sederhana, menemukan berita besar yang bisa menjadi batu loncatan karirnya. Latar tempat. Sekilas, Sidomulyo tampak seperti desa yang tenang dan makmur. Hamparan sawah membentang hijau, sungai kecil mengalir jernih di antara kebun bambu, dan pasar desa selalu ramai setiap pagi. Wajah orang-orang desa terlihat ramah, seakan-akan tidak ada masalah berarti yang mereka sembunyikan. Namun, bisik-bisik yang didengar Bima di warung kopi menyiratkan hal berbeda. Desa ini memang subur, Mas. Tapi jangan kira nggak ada misterinya. Banyak hal yang nggak bisa dijelaskan logika, ujar Pak Wiryo, pemilik warung, sambil menyeduh kopi hitam. Bima hanya tersenyum tipis, sambil menuliskan sesuatu di buku catatannya. Ia percaya, di balik wajah damai desa, pasti ada cerita yang menarik untuk diungkap. Peristiwa awal. Beberapa hari setelah menetap, Bima mulai rutin menyusuri pasar Sidomulyo. Suatu pagi, kegaduhan kecil pecah di lapak penjual sayur. Seorang ibu berteriak kegirangan karena menemukan selembar uang 100.000 baru di bawah tumpukan cabai yang sudah layu. Tak lama, pedagang ikan juga menemukan hal serupa di keranjang ikannya yang kosong. Anehnya, kejadian itu berulang pada beberapa pedagang lain, dan hampir semuanya adalah pedagang kecil yang sedang kesulitan ekonomi. Alhamdulillah, rejeki nomplok, kata mereka, wajahnya berbinar. Uang itu tampak asli, baru, dan rapi. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang meletakkannya di sana. Kejanggalan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Satu persatu pedagang yang menerima uang misterius tersebut mengalami nasib buruk. Si ibu penjual sayur tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Penjual ikan mendapati seluruh dagangannya membusuk dalam semalam, padahal baru saja didapat dari laut. Bahkan ada pedagang lain yang keluarganya mengalami kecelakaan aneh. Desa yang biasanya damai kini dipenuhi bisikan-bisikan cemas. Orang mulai mengaitkan uang misterius itu dengan sesuatu yang gaib. Bima yang awalnya hanya mengamati kini merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumor. Ia menatap buku catatannya yang penuh coretan, lalu bergumam pelan. Kalau ini benar-benar nyata, bisa jadi inilah berita besar yang kucari. Hari-hari Bima berikutnya dipenuhi catatan, rekaman suara, dan tumpukan pertanyaan. Ia mulai mendatangi rumah para pedagang yang menjadi korban. Pertama, ia menemui Bukarti, penjual sayur yang kini hanya terbaring lemah di atas dipan kayu. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit. Uang itu saya temukan di antara cabai, Mas, suaranya parau, rasanya senang sekali waktu itu. Tapi, sejak malamnya, badan saya panas dingin. Dagangan gak laku, anak saya kecelakaan di jalan. Sejak itu, rumah ini seperti diselimuti sial. Bima menyalakan perekam kecilnya, jari tangannya bergerak cepat menulis di buku catatan. Bu, apa ibu tahu dari mana uang itu berasal? Bukarti menggeleng pelan, matanya berair. Wawancara serupa ia lakukan dengan Pak Larto, penjual ikan, dan Mas Saman, penjual buah. Jawaban mereka hampir sama, uang muncul tiba-tiba, lalu malapetaka datang beruntun. Semakin banyak cerita ia dengar, semakin jelas ada pola yang mengerikan. Pertemuan dengan tokoh kunci. Sore itu, ketika Bima sedang duduk di beranda rumah kontrakannya, seorang tetua desa datang menemuinya. Tubuhnya bongkok, matanya tajam meski usia jelas menua. Orang-orang memanggilnya Mbah Dukun Pardi, sesepuh yang katanya mengerti dunia gaib. Sampean jurnalis, tuh? Saya dengar sampean keliling nanya soal uang itu, kata Mbah Pardi dengan suara berat, seakan sudah tahu siapa Bima bahkan sebelum bertemu.
Bima mengangguk hati-hati. Betul, Mbah. Saya mencari kebenaran. Kalau boleh tahu, apa Mbah tahu sesuatu soal uang itu? Mbah Pardi tersenyum tipis, tapi tatapannya menusuk. Nak, uang itu bukan rejeki. Itu umpan. Umpan dari ilmu pesugihan. Orang yang tergoda, akan diberi uang. Tapi sebagai gantinya, nasibnya akan direnggut sedikit demi sedikit. Sakit, celaka, bahkan bisa mati. Bima merinding. Kata-kata itu seperti menegaskan kecurigaan yang sudah berputar di kepalanya. Rumor babi ngepet. Malamnya, ketika Bima nongkrong di warung kopi, ia mendengar bisik-bisik dari beberapa pemuda desa. Katanya, ada yang lihat babi ngepet semalam di kebun pisang belakang pasar. Bau lumpur sama kembang kenanga nyebar di sana, loh. Katanya itu tanda-tandanya. Waktu orang nemu uang di pasar, baunya juga begitu. Aneh, kan? Bima tersentak. Ia pernah mencium aroma samar bunga kenanga saat mewawancarai Pak Larto. Saat itu ia mengira hanya bunga dari kebun tetangga. Tapi setelah mendengar desas-desus ini, semua terasa berbeda. Ia pulang dengan pikiran berkecamuk. Di meja kayu kecil, ia menyalakan lampu minyak dan membuka kembali catatannya. Ada benang merah yang semakin jelas, uang misterius, bau kenanga, kesialan, dan kini rumor tentang babi ngepet. Konflik internal Bima. Namun, sebagai jurnalis yang terbiasa dengan fakta, Bima masih menolak percaya begitu saja. Ia berdiri, menatap bayangannya di kaca jendela. Tidak, ini semua pasti ada penjelasan logis. Bisa saja ada orang iseng menyebar uang palsu. Bisa saja penyakit dan musibah itu kebetulan. Aku tidak boleh larut dalam tahayul. Tapi di dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Ia ingat tatapan kosong Bukarti, ingat bau kenanga yang menusuk hidung, ingat ucapan Mbah Pardi yang tegas. Semua terasa terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari arah kebun pisang. Bima berdiri di ambang pintu, menatap gelap yang pekat. Hatinya berdebar tak karuan. Untuk pertama kalinya, idealismenya sebagai jurnalis muda mulai berbenturan dengan kenyataan yang tak bisa ia jelaskan dengan akal sehat. Ia menutup catatan, lalu berbisik pelan, seakan kepada dirinya sendiri. Kalau ini benar-benar pesugihan, siapa yang melakukannya? Dan kenapa harus di desa sekecil ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, menuntunnya pada langkah berikutnya, penyelidikan yang akan menyeretnya semakin dalam, jauh ke jantung rahasia gelap Sidomulyo. Sejak mendengar desas-desus tentang babi ngepet, Bima mulai memperhatikan kehidupan warga Sidomulyo lebih seksama. Ia mencatat siapa saja yang tampak tiba-tiba kaya, siapa yang gaya hidupnya berubah drastis. Dari pengamatannya, satu nama mencuat berulang kali, Pak Handoyo. Pak Handoyo dulunya hanya pedagang kayu biasa. Namun dalam waktu singkat, ia berubah jadi pengusaha sukses. Rumahnya kini berlantai 2, dengan pagar besi tinggi, dan mobil mewah sering parkir di halamannya. Anehnya, tidak ada yang tahu persis usaha apa yang ditekuni Handoyo hingga bisa sekaya itu. Bima mulai mengaitkan titik-titik. Setiap kali ada pedagang kecil mendapat uang misterius, selang sehari atau 2 hari kemudian, bisnis Handoyo terlihat semakin berkembang. Dari membuka toko bangunan, hingga membeli sawah warga yang kesulitan keuangan. Semua berjalan terlalu mulus. Dalam catatannya, Bima menuliskan, Handoyo kaya mendadak, dingin, tertutup. Hubungan dengan uang pasar misterius, kemungkinan tinggi. Pengintaian. Suatu malam, Bima memutuskan untuk membuntuti Handoyo. Ia bersembunyi di balik kebun bambu di dekat rumah besar itu. Lampu di lantai 2 padam lebih cepat dari biasanya, hanya tersisa cahaya samar dari ruang depan. Sekitar tengah malam, pintu gerbang kecil berderit. Sosok Pak Handoyo keluar dengan langkah hati-hati, mengenakan pakaian hitam sederhana. Tangannya membawa sebuah kotak kayu kecil. Bima memperhatikan dengan seksama, kotak itu dihias kain merah dan tampak berat. Sesekali Handoyo menoleh ke kanan-kiri, memastikan tak ada yang mengikuti. Bima menahan napas, menempel pada batang bambu, lalu mulai berjalan pelan membuntuti dari kejauhan. Jalan setapak yang dilalui Handoyo menuju ke arah kebun pisang belakang pasar,
tempat yang sering disebut warga sebagai lokasi munculnya babi ngepet. Sampai di sebuah tanah lapang kecil, Handoyo berhenti. Ia membuka kotak kayu itu, mengeluarkan beberapa benda, bunga kenanga, dupa, dan sekantong kecil berisi koin. Ia menaruh semuanya di atas tanah, lalu berlutut, membisikkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Bima mencatat dengan gemetar, suaranya berbisik pada perekam. Subjek terlihat melakukan ritual, menggunakan sesajen, lokasi dekat pasar, aroma kenanga menyengat sekali. Asap dupa menari di udara. Bau bunga bercampur tanah basah membuat suasana semakin menyeramkan. Tanda-tanda lain. Bima menunggu dari kejauhan, tubuhnya tegang. Sekitar 1 jam kemudian, Handoyo menutup kotak kayu itu, lalu berjalan pulang dengan wajah tenang, seakan tak ada yang terjadi. Keesokan paginya, seperti pola yang sudah ia perhatikan, pasar kembali geger. Seorang pedagang tempe berteriak kegirangan menemukan selembar uang baru di bawah tikar dagangannya. Namun, kegembiraan itu bercampur rasa takut, karena semua orang sudah tahu, uang itu bukan rejeki, melainkan kutukan. Bima mencatat dengan wajah muram. Setiap selesai ritual Handoyo, uang misterius kembali muncul. Korelasi hampir sempurna. Ia mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia jurnalistik yang mengandalkan bukti, dan dunia mistis yang penuh tanda-tanda tak kasat mata. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa Handoyo bukan sekadar orang kaya biasa. Ada sesuatu yang kelam bersemayam di balik kehidupannya yang tampak terhormat. Malam itu, ketika Bima kembali menulis di meja kayu kecilnya, angin dari jendela membawa bau samar kenanga. Ia terdiam, bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah aroma itu mengejeknya, mengingatkan bahwa ia sedang bermain-main dengan rahasia yang berbahaya. Bima menutup buku catatannya dengan gemetar, lalu berbisik. Kalau benar Handoyo yang terlibat, apa aku siap membuka kedoknya? Atau justru aku yang akan jadi korban berikutnya? Matahari sudah condong ke barat ketika Bima kembali berkunjung ke rumah Mbah Pardi. Sesepuh itu duduk di kursi bambu reot, wajahnya serius, matanya memandang lurus seakan menembus hati Bima. "Nak Bima," suaranya berat, "saya dengar sampean ngintili si Handoyo semalam. Saya tahu, sampean niatnya baik. Tapi sampean sedang bermain api. Ilmu pesugihan itu bukan perkara kecil. Pelakunya sudah mengikat perjanjian. Selama perjanjian itu berlaku, kekuatan gaib akan menjaganya." Bima menelan ludah, merasakan dada sesak. "Saya hanya ingin kebenaran, Mbah. Warga sudah menderita karena uang itu." Mbah Pardi menggeleng, wajahnya muram. Kebenaran itu kadang lebih berbahaya daripada kebohongan. Ingat, siapapun yang berani mengusik pesugihan, akan jadi target. Nyawa sampean bisa melayang, nak. Bima diam, tapi tatapannya tak goyah. Dalam hatinya, justru kata-kata Mbah Pardi semakin menyalakan api tekad. Ancaman. Malam itu, Bima baru saja selesai menulis laporan investigasi di buku catatannya ketika suara aneh terdengar di depan rumah. Seperti ada sesuatu yang diseret di tanah. Jantungnya berdetak kencang. Dengan hati-hati ia membuka pintu. Cahaya lampu minyak menyorot pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tanah tergeletak bangkai seekor babi, perutnya robek, darah masih menetes. Di pintu kayu rumahnya, ada coretan merah, simbol aneh yang menyerupai lingkaran dengan garis patah-patah di dalamnya. Bima terhuyung mundur, wajahnya pucat. Bau anyir darah bercampur busuk menusuk hidung. Tangannya gemetar saat menyentuh pintu, mencoba meraba coretan itu. Basah. Darah masih segar. Ini peringatan, gumamnya. Malam itu Bima tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar, ringkikan hewan, derap langkah, bisikan samar yang menyebut namanya. Sesekali ia merasa ada bayangan hitam melintas di jendela. Semua jelas menunjukkan satu hal, seseorang tahu bahwa ia sudah terlalu dekat dengan rahasia besar. Tekad Bima. Namun, bukannya gentar, teror itu justru membuat Bima semakin yakin. Ia menutup catatannya, lalu menatap langit-langit rumah kontrakan yang retak. Wajah-wajah para pedagang malang terlintas di pikirannya, Bu Karti yang sakit, Pak Larto yang rugi besar, Mas Saman yang kehilangan keluarganya dalam kecelakaan. Mereka korban.
Dan kalau aku diam, akan ada korban-korban lain, ucapnya dalam hati. Ia berdiri, mengepalkan tangan. Aku harus menulis. Aku harus membongkar ini. Biar semua orang tahu siapa Handoyo sebenarnya. Bima menyiapkan strategi. Ia tahu tulisan saja tidak cukup. Ia butuh bukti yang nyata, foto, rekaman, sesuatu yang bisa menyingkap wajah asli Pak Handoyo di mata hukum, atau setidaknya di mata masyarakat. Suara jangkrik kian nyaring di luar rumah. Bayangan gelap menari di balik jendela. Namun kali ini, Bima tidak bergidik. Ia justru merasakan kobaran semangat yang membara. Kalau kau kira ancaman bisa membuatku mundur, bisiknya sambil menatap bangkai babi yang masih tergeletak di luar, kau salah besar. Justru ini membuatku semakin yakin, kau memang bersalah, Handoyo. Dan aku akan membuktikannya. Di kejauhan, angin malam berhembus membawa aroma samar bunga kenanga, seolah menjadi tanda bahwa jalan yang akan ditempuh Bima tidak akan mudah. Tapi ia sudah memilih. Mundur bukan pilihan. Beberapa hari setelah teror darah dan bangkai babi, Bima tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia justru semakin aktif mendatangi rumah para korban, bukan hanya untuk wawancara, tapi juga menggali riwayat hidup mereka. Dari Bukarti, ia mendengar pengakuan mengejutkan. Dulu, saya pernah pinjam uang sama Pak Handoyo, Mas. Buat biaya sekolah anak. Tapi karena nggak bisa bayar tepat waktu, sawah kecil peninggalan orang tua saya diambil alih sama dia. Bima mencatat cepat. Di rumah Pak Larto, jawaban yang hampir sama terungkap. Ya, saya pernah punya utang sama dia. Katanya bunganya kecil, tapi akhirnya jadi besar sekali. Saya nggak sanggup, Mas. Akhirnya perahu kecil saya digadaikan, sampai sekarang nggak balik. Korban ketiga, Mas Saman, penjual buah, juga bercerita. Handoyo itu orangnya licik, Mas. Kalau ada yang kesulitan duit, langsung dia sodorin pinjaman. Tapi ujung-ujungnya, barang berharga kita disikat. Saya ini korban, Mas. Hutang makin numpuk, dan, ya, setelah itu uang aneh itu muncul di lapak saya. Bima menghela napas panjang. Tangannya berhenti menulis, matanya menatap kosong ke arah buku catatan yang sudah penuh coretan. Perlahan, pola mulai terlihat jelas. Semua korban ternyata punya benang merah. Mereka pernah punya masalah keuangan dengan Handoyo. Ia berbisik lirih, jadi, bukan kebetulan. Semua sudah diatur. Teori baru. Malam itu, Bima duduk sendirian di meja kayu dengan lampu minyak temaram. Catatan berserakan, nama-nama korban, jumlah hutang, barang yang hilang, hingga tanggal munculnya uang misterius. Ia mulai menghubungkan semuanya dengan garis merah. Perlahan, sebuah kesimpulan terbentuk. Uang itu, bukan sekadar rejeki nomplok. Uang itu adalah tumbal. Ia menulis di buku catatannya. Pelaku Handoyo, dugaan kuat. Korban warga miskin, terutama yang berhutang padanya. Uang misterius, pancingan, untuk mengikat korban. Nasib buruk, kematian, konsekuensi dari perjanjian pesugihan. Semakin ia menelaah, semakin masuk akal. Handoyo tidak sekadar kaya mendadak karena kerja keras. Ia sengaja mengincar orang-orang lemah secara finansial, menjebak mereka dengan hutang, lalu menyerahkan mereka sebagai tumbal dalam pesugihan. Bima bergidik membayangkan wajah para korban yang tidak sadar sedang dijadikan umpan. Mungkin uang yang mereka temukan di pasar hanyalah simbol, tanda bahwa giliran mereka sudah tiba. Ia memejamkan mata, mendengar lagi kata-kata Mbah Pardi, umpan dari ilmu pesugihan. Kini semuanya terasa masuk akal. Kebimbangan dan tekad. Namun, di balik rasa puas menemukan pola, ada kegelisahan yang menghantam. Kalau benar teorinya ini, berarti ia tidak hanya menghadapi seorang pengusaha tamak, tapi juga kekuatan gelap yang melindunginya. Bima menatap kertas kosong, lalu menulis kalimat besar di tengah. Bagaimana cara membongkar pesugihan? Ia tahu, tulisan investigasi saja tidak cukup. Ia butuh bukti yang konkret, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Tapi bagaimana caranya? Mengintai lagi ritual? Menghadapi langsung Handoyo? Atau mencari saksi lain yang berani bicara? Dalam hati kecilnya, rasa takut mulai muncul. Teror darah dan bangkai babi hanyalah peringatan awal.
Kalau ia terus melangkah, apa yang akan menimpanya? Namun ketika bayangan wajah Bukarti yang terbaring sakit muncul di pikirannya, serta suara lirih anak-anak korban yang menangis kelaparan, hatinya kembali mengeras. Tidak. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Mereka butuh kebenaran. Dan hanya aku yang bisa menuliskannya. Ia merapikan catatan, meniup lampu minyak, lalu berbaring di ranjang sempit. Tapi matanya tetap terbuka, menatap gelap. Malam itu, Bima tahu satu hal dengan pasti, ia sudah menemukan arah. Langkah berikutnya adalah menguji teorinya, dan itu berarti berhadapan langsung dengan bahaya yang mungkin merenggut nyawanya. Pagi itu Bima mengundang beberapa orang yang masih bisa dipercaya. Sari, pedagang muda yang dagangannya nyaris bangkrut setelah kejadian uang misterius, Pak Warno, mantan buruh tani yang dulu sempat menentang Handoyo, dan dua pemuda yang sering nongkrong di warung, cukup gesit untuk membantu mengamankan bukti jika diperlukan. Mereka berkumpul di belakang warung kopi, di bawah atap daun rumbia yang mengayun pelan ditiup angin. Rencananya sederhana, kata Bima, membuka jaketnya dan meraih buku catatan yang penuh coretan. Kita buat kabar bohong, aku bilang akan menerbitkan artikel besar di koran nasional soal praktik pesugihan di Sidomulyo. Tujuannya, memancing Handoyo buat bereaksi. Kalau dia panik, dia akan mempercepat ritual atau menyebar uang dalam jumlah besar, dan kita akan merekam semuanya. Sari menatap Bima, matanya masih sayu karena luka lama. Kalau Handoyo panik, mungkin dia akan kelihatan. Tapi bagaimana kalau dia ketahuan? Dia bisa menyerang kita. Pak Warno mengangkat bahu. Kalau nggak ada yang berani sekarang, kita terus-terusan disikat. Lebih baik satu ambil risiko daripada banyak yang terus jadi korban. Mereka sepakat, orang-orang yang masih trauma tidak akan dipaksa jadi umpan. Sari, yang berani karena ia pernah hampir kehilangan semua, menawarkan diri sebagai koridor informasi, bukan sasarannya sendiri, melainkan orang yang sengaja menyebarkan rumor di pasar. Bima akan menjadi ujung tombak, tapi dia tidak akan menaruh diri pada posisi yang membuatnya menjadi tumbal. Rencana itu harus membuat Handoyo bergerak sendirian, atau memunculkan ritualnya di tempat yang bisa direkam dari jauh. Mbah Pardi, yang awalnya melarang, datang diam-diam ke pertemuan mereka saat matahari mulai condong. Di wajahnya ada garis-garis khawatir, namun matanya menahan sesuatu yang lain, bukan persetujuan penuh, tetapi juga tidak keberatan bila kebenaran bisa membebaskan desa. Saya tidak mendoakan rencana ini, suaranya bergetar, tapi kalau memang akan membebaskan banyak nyawa, aku bantu satu syarat. Jangan sampai ada yang mengambil umpan itu. Umpan adalah perangkap. Jangan disentuh. Kalau kalian ingin bukti, buktikan tanpa menyentuh. Semua mengangguk. Kesepakatan dibuat, kabar bohong akan disebar lewat Sari, lewat dua pemuda di pasar, dan lewat beberapa tetangga yang masih bisa dipercaya. Mereka tidak akan menyentuh uang yang muncul. Mereka hanya akan merekam dan, kalau perlu, siap menyeret Handoyo ke muka umum. Pelaksanaan, menyebar kabar bohong. Sari berjalan ke pasar pada sore hari seperti biasanya, menyapa pembeli dengan senyum yang sudah dilatih. Di sela membuat kerapian di lapaknya, ia bergurau kepada beberapa ibu-ibu bahwa Bima menulis artikel besar. Dia bilang itu akan terbit di minggu ini di koran nasional. Bima bilang nanti banyak nama besar bisa kebuka, Bu, katanya dengan nada yang tak meyakinkan penuh, tetapi cukup untuk merambatkan rasa takut. Kalau itu sampai viral, jangan-jangan banyak orang kena malu, tuh, celoteh seorang pemuda sambil menimbang sayur. Yang gak beres bisa ketahuan. Dalam satu hari, kabar kecil itu menyebar seperti api dari alang-alang. Warung kopi penuh bisik, anak-anak di sekolah meniru berita yang mereka dengar. Bahkan anak buah Handoyo terdengar membawa isu itu sampai ke telinganya. Bima menunggu dengan saraf tegang, menempatkan kamera kecil yang disamarkan di balik tumpukan karung bekas di sebuah gudang tua dekat kebun pisang. Jarak yang cukup untuk merekam ritual tanpa terlihat, tetapi juga cukup jauh agar ia tidak tergoda untuk berlari mengambil uang. Malam itu Bima berdiri di balik pepohonan, napasnya berasap dalam udara dingin. Di tangannya, ia memegang radio kecil untuk berkomunikasi dengan dua pemuda yang mau berjaga. Sari sendiri menunggu di rumahnya, ponselnya selalu siap. Seperti halnya rencana Bima,
reaksi Handoyo datang tepat waktu, atau bahkan lebih cepat dari dugaan. Pada tengah malam, warga melihat lampu-lampu di rumah besar Handoyo menyala terang. Ia tampak panik, tapi paniknya terkontrol. Ia memerintahkan bawahannya menyebar uang dalam jumlah besar di beberapa titik pasar, di lorong-lorong sempit, bahkan di dekat sumur tua yang jarang disentuh orang. Uang-uang itu bukan sekadar lembaran. Sekali ini jumlahnya tampak jauh lebih banyak, puluhan lembar, diletakkan sengaja sehingga mudah terlihat. Esoknya, pasar berubah menjadi medan riuh. Warga berkumpul, sebagian tergoda, sebagian teringat peringatan. Sebagian anak muda bersembunyi mengambil video untuk upload, beberapa ibu-ibu menyoraki, rejeki, namun banyak juga yang menggigil ketakutan. Aroma kenanga, seperti yang selalu muncul belakangan ini, menyelimuti udara, lebih pekat malam itu, seolah mengundang dan memperdaya. Bima mengamat dari tempat persembunyiannya. Rekamannya bergetar sedikit saat ia menahan napas. Di layar kamera, sosok Handoyo terlihat mondar-mandir, ia membawa kotak kayu yang sama, membuka dan menaburkan uang, lalu membisik sesuatu di sela-sela ritual. Ada gerakan tangan yang berulang, ada bunyi mantra yang hampir tak terdengar, tetapi ruangan sekelilingnya menangkap getaran, tikar yang digulung, arak-arak dupa, dan bayangan sesuatu yang tampak seperti binatang besar melintas di tepi layar saat Handoyo mengangkat kotak itu ke atas. Namun yang paling menyayat hati Bima adalah momen ketika seorang pedagang lelaki setengah baya, yang dulu berhutang pada Handoyo, mendekat. Ia tampak tertarik, mengambil selembar uang. Bima melihat mulut lelaki itu tersenyum puas, dan di wajahnya muncul bayang-bayang tak lama kemudian, raut kebingungan, kemudian rasa sakit. Lelaki itu terpaku, mengeluh, lalu tiba-tiba jatuh tersungkur sambil menggenggam dadanya. Kerumunan panik. Seorang ibu menjerit. Bau anyir darah tak lama kemudian menusuk hidung penonton. Bima menegakkan badan. Kamera merekam segalanya. Optiknya menangkap tangan Handoyo yang gemetar, lalu wajahnya yang tenang seperti orang yang baru menang. Di seberang layar, Sari yang menonton rekaman lewat pesan singkat berkedip-kedip. Kirim sekarang, bunyi pesannya. Ini bukti. Tapi meski bukti sudah di tangan, bahaya belum berlalu. Handoyo menyadari pola, bukan karena foto, namun karena perintah yang tadi ia berikan, menyebar uang dalam jumlah besar untuk memancing siapa saja yang akan menjadi tumbal. Kini satu bagian rencananya berhasil. Bima tahu bahwa tahap berikutnya akan lebih berbahaya. Handoyo bisa saja merencanakan sesuatu yang lebih besar, atau mencari dalang kebocoran informasi. Kekacauan di pasar dan dilema Bima. Pasar menjadi kacau. Ada yang mengambil uang lalu menyesal, ada yang menghindar, ada juga yang berusaha menimbun. Polisi desa yang biasanya santai datang dengan langkah hati-hati, dan untungnya ada beberapa warga yang masih mengingat kejadian sebelumnya sehingga mereka berusaha mencegah orang-orang mengambil uang. Namun naluri manusia sulit dibendung, uang yang terlihat jelas tetap menggoda. Bima mengerti satu hal, ia memegang bukti kuat, tetapi bukti visual tidak akan menghentikan pesugihan itu sendiri, hanya bisa menyingkap pelakunya. Untuk menjerat Handoyo ke jalur hukum, ia perlu menyerahkan materi ke koran atau aparat yang bisa bertindak cepat dan aman. Namun langkah itu juga berisiko menjerumuskan warga yang sudah menjadi tumbal, atau memancing pembalasan yang lebih kejam. Di puncak malam, setelah kekacauan reda, Bima, Sari, dan dua pemuda berkumpul di gudang tua. Lampu minyak bergetar, dan wajah mereka memancarkan kelelahan sekaligus tekad. Kita punya rekaman, kata Bima sambil menyodorkan kamera. Ini cukup untuk memulai. Tapi kita juga butuh saksi, orang yang berani bersaksi bahwa Handoyo menjerat mereka dulu dengan hutang. Kalau kita gabungkan bukti setempat dan cerita korban, kita punya kasus. Sari menarik napas panjang. Kita harus bergerak cepat. Tapi aku juga takut. Kalau Handoyo tahu siapa yang membocorkan, dia pasti akan balas. Pak Warno menatap lantai. Kita sudah terlalu lama takut, Sari. Kalau bukan kita yang lawan, siapa lagi? Di luar, angin malam kembali mengirimkan aroma kenanga, samar namun menggigit. Di kepalanya Bima berkecamuk, setengah kemenangan sudah dipegang, setengah pertempuran berat masih menunggu. Mereka berhasil memancing reaksi Handoyo,
dan Handoyo bereaksi dengan cara yang membuktikan keterlibatannya. Namun jalan menuju keadilan masih panjang, dan nyawa mereka masih tergantung pada seutas benang tipis. Bima menutup matanya sejenak, merasakan tekanan di dada. Lalu ia membuka kembali, menatap teman-temannya dengan mata yang lebih tegas. Kita lanjutkan. Tapi kita harus lebih hati-hati. Ini baru permulaan. Sari menggenggam tangan Bima sebentar, sebagai tanda solidaritas. Di kejauhan, dari balik pepohonan, bayangan gelap melintas, seperti tanda bahwa lawan mereka sudah mencium upaya itu dan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih kelam lagi. Malam itu, langit pekat. Bima dan Sari berjalan pelan di antara kios pasar yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir di sela kain lapak. Dari kejauhan, mereka melihat Pak Handoyo, mengenakan jubah gelap, wajahnya tertutup caping. Tangannya menebar lembaran uang ke tanah seperti petani menabur benih. Bima memberi isyarat dengan jarinya, ikuti dari jauh. Sari mengangguk, menahan degup jantung yang makin kencang. Pak Handoyo tidak sadar sedang diawasi. Setelah menebar uang di beberapa titik, ia berjalan tergesa menuju jalan setapak yang jarang dilewati, mengarah ke pinggir hutan. Jejak langkahnya berat, seolah sedang membawa beban. Bima dan Sari terus mengikutinya, menunduk, bersembunyi di balik batang pohon pisang dan rumpun bambu. Setiap kali Handoyo berhenti, mereka menahan napas, takut ketahuan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah tua yang tampak seperti peninggalan kolonial. Catnya sudah mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan atapnya ditumbuhi lumut. Di depan rumah itu terdapat sesajen, kemenyan, bunga kenanga, dan mangkuk berisi darah ayam yang masih hangat. Sari meremas lengan Bima, berbisik dengan suara gemetar. Rumah ini, orang-orang bilang sudah lama kosong. Tak ada yang berani mendekat. Bima hanya mengangguk, matanya tak lepas dari sosok Handoyo yang masuk ke dalam tempat rahasia. Dengan hati-hati, Bima dan Sari mendekat ke jendela yang retak. Dari celah itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dalam rumah, Pak Handoyo duduk bersila di lantai, di hadapannya kotak kayu pesugihan terbuka. Lilin-lilin merah menyala di sekelilingnya, menebarkan bayangan menyeramkan di dinding. Handoyo berbisik, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Bayi sudah kutumbalkan, utang sudah kulunasi. Sekarang, beri aku lebih. Harta, kuasa, dan semua yang kusesali harus terhapus malam ini. Tiba-tiba udara di dalam ruangan bergetar. Dari sudut gelap, muncul bayangan besar, seekor babi hitam dengan mata merah menyala, tubuhnya setengah transparan, seperti asap. Bau busuk menyebar, bercampur dengan wangi bunga kenanga. Sari menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bima menyalakan kamera kecilnya, merekam setiap detik dengan tangan bergetar. Arwah babi itu bersuara rendah, bergema di seluruh ruangan. Handoyo, darahmu belum cukup. Satu tumbal lagi. Kau harus serahkan, atau aku yang mengambil. Handoyo menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat, lalu ia menjawab dengan suara serak. Akan kuberikan, akan kuberikan. Malam ini juga. Tertangkap basah. Namun langkah Sari tanpa sengaja menginjak ranting kering. Kerak. Pak Handoyo menoleh cepat ke arah jendela. Matanya menyipit, lalu ia melompat berdiri. Siapa di sana? Teriaknya, suaranya menggema sampai keluar rumah. Bima buru-buru menarik Sari mundur, tapi terlambat. Pintu rumah tua itu terbuka keras, dan Handoyo keluar dengan wajah marah, matanya merah menyala seperti dikuasai sesuatu. Berani sekali kalian mengintip urusan orang tua, katanya sambil mengangkat golok yang ia sembunyikan di balik jubah. Sari menjerit kecil, sementara Bima merapatkan kamera ke dada. Kami sudah tahu segalanya, Pak Handoyo. Semua ini akan segera terbongkar. Handoyo tertawa keras, suaranya bercampur dengan gema aneh dari dalam rumah, seakan arwah babi ikut tertawa bersamanya. Kalian pikir bisa lari setelah melihat ini? Tidak ada jalan keluar. Kalian akan jadi tumbal berikutnya. Pengejaran. Handoyo melompat menyerang dengan golok berkilat. Bima mendorong Sari untuk berlari ke arah hutan. Mereka berlari secepat mungkin, dedaunan memukul wajah, ranting-ranting menggores kulit. Suara langkah Handoyo mengejar dari belakang,
napasnya berat tapi cepat. Sesekali goloknya menghantam batang pohon, menimbulkan bunyi tak mengerikan. Bima, Sari, kalian tidak bisa lari, teriaknya. Bima menggenggam tangan Sari erat-erat, sambil menoleh mencari jalan keluar. Cepat, ke arah sungai. Dia tidak akan bisa mengikuti jejak kita kalau kita lewat air. Namun langkah mereka terhenti mendadak. Dari arah depan, bayangan babi hitam itu muncul, menutup jalan dengan tubuh raksasa yang semakin padat. Matanya memancarkan cahaya merah, taringnya meneteskan darah hitam pekat. Sari menjerit ketakutan. Bima, kita terjebak. Bima menatap ke kiri dan kanan, gelap, hutan lebat, jalan kembali ke rumah tua sudah tertutup oleh Handoyo yang mendekat dengan golok terangkat tinggi. Mereka terjebak di antara manusia yang dikuasai keserakahan dan arwah babi yang lapar akan tumbal. Hutan malam itu bergema oleh suara aneh, teriakan manusia bercampur ringkikan babi. Pak Handoyo berdiri di hadapan Bima dan Sari, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya memerah, giginya memanjang seperti taring. Tangan kanannya menggenggam golok, sementara kaki kirinya berubah menjadi kuku babi yang menjejak tanah. Sekarang kau lihat wujud asliku, geramnya dengan suara ganda, sebagian manusia, sebagian binatang. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ia melompat ke arah Bima dengan kecepatan mengerikan. Bima sempat menghindar, tapi golok itu menggores bahunya, menimbulkan rasa perih membakar. Sari menjerit, berusaha menarik Bima menjauh. Bima meraih batu besar di tanah, melemparkannya ke arah Handoyo, namun batu itu hanya memantul tanpa efek berarti. Makhluk setengah babi itu tertawa, suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Bantuan. Saat Handoyo bersiap mengayunkan golok untuk serangan kedua, sebuah suara berat terdengar dari kegelapan. Cukup, Handoyo. Dari balik pepohonan, muncul sosok tua dengan tongkat kayu, Mbah Pardi. Matanya tajam, wajahnya penuh wibawa meski tubuhnya sudah renta. Pesugihanmu sudah melampaui batas. Kau telah menjerat orang-orang lemah, dan malam ini, semua akan berakhir. Handoyo meraung marah. Pardi, kau pikir ilmu tuamu bisa menandingi kekuatan yang kuberi makan dengan darah? Namun Mbah Pardi tidak gentar. Ia menancapkan tongkat ke tanah, membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Seketika, angin berputar, dedaunan beterbangan, dan cahaya samar melingkupi tubuhnya. Bima dan Sari mundur, bersembunyi di balik pohon sambil menyaksikan pertarungan itu. Handoyo menyerang, tapi tongkat Mbah Pardi memancarkan cahaya yang menahan setiap tebasan goloknya. Suara benturan besi dan energi gaib menggema di hutan, seperti dua dunia sedang berbenturan. Namun kekuatan Handoyo semakin liar. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya menjadi babi raksasa, dengan tangan manusia yang menggenggam golok, matanya memerah menyala. Ia menyerang tanpa henti, memaksa Mbah Pardi mundur selangkah demi selangkah. Pengorbanan. Di tengah pertempuran, Handoyo berhasil melukai Mbah Pardi. Goloknya menebas pundak sang dukun tua, membuat darah segar mengalir deras. Sari menjerit, sementara Bima maju beberapa langkah, tapi Mbah Pardi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap mundur. Jangan mendekat, ini tugasku, katanya dengan suara parau. Dengan sisa tenaganya, Mbah Pardi merogoh kantong kain yang ia bawa. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk cermin kuno dengan bingkai perunggu yang sudah berkarat. Cahaya bulan memantul di permukaannya. Handoyo, kata Mbah Pardi terengah-engah, lihatlah wajahmu sendiri. Ia melemparkan cermin itu tepat ke arah Handoyo. Begitu cermin menyentuh tanah, cahaya putih menyembur, menyilaukan seluruh hutan. Handoyo berhenti mendadak. Ia menatap cermin itu, dan wujud aslinya mulai terlihat jelas. Bukan lagi manusia gagah dengan harta melimpah, melainkan makhluk menjijikkan, setengah babi, setengah manusia, tubuhnya dipenuhi luka dan darah mengering, matanya kosong penuh keputusasaan. Arg! Jangan tunjukkan padaku. Handoyo meraung, menutupi wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat, seakan kekuatan gaib yang melindunginya mulai melemah. Mbah Pardi terjatuh, tubuhnya tak lagi kuat menopang luka. Tapi ia tersenyum lemah ke arah Bima. Sekarang, nak, kesempatanmu.
habiskan semuanya. Jangan biarkan kutukan ini bertahan. Bima menatap Mbah Pardi dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, malam ini pengorbanan besar telah dilakukan. Dan kini, nasib desa Sidomulyo ada di tangannya. Cahaya dari cermin pusaka perlahan meredup, menyisakan sosok Pak Handoyo yang terkulai di tanah. Wujud setengah babi itu mengelupas seperti kabut hitam yang tertiup angin, hingga akhirnya tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Bajunya compang-camping, wajahnya pucat pasi, matanya sembab penuh rasa bersalah. Ia merangkak, lututnya gemetar, lalu menangis terisak. Aku hanya ingin kaya. Aku lelah dihina, lelah hidup miskin. Mereka bilang pesugihan adalah jalan cepat, tapi aku tak tahu, aku harus menyerahkan tumbal. Aku tidak bisa berhenti. Bima menatapnya dengan campuran marah dan iba. Sari bersembunyi di belakang, wajahnya ngeri melihat orang yang selama ini mereka curigai kini tampak seperti manusia biasa, rapuh, hancur. Mbah Pardi yang tergeletak bersimbah darah, dengan sisa tenaga berkata, Handoyo, kau sendiri yang memilih jalan ini. Setan hanya memberi janji, tapi harganya adalah nyawa sesamamu. Dan sekarang, harga itu sudah jatuh menimpamu sendiri. Akhir dari pelaku. Handoyo menggeleng keras, berusaha bangkit, matanya liar penuh rasa takut. Tidak. Aku masih bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa kembali. Aku tidak mau miskin lagi. Ia mencoba berlari meninggalkan rumah tua itu. Namun langit yang sejak tadi mendung mendadak pecah. Petir menyambar keras, kilat putih memecah kegelapan. Suara auman babi menggema dari balik hutan, membuat seluruh bumi bergetar. Tiba-tiba, tubuh Handoyo terhenti di tengah jalan setapak. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya seperti ditarik ke tanah oleh sesuatu yang tak terlihat. Lumpur hitam muncul dari bawah kakinya, menyelimuti tubuhnya perlahan. Tidak. Jangan. Aku belum siap, raungnya. Namun jeritan itu tertelan oleh gelegar petir kedua. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap, hanya menyisakan tumpukan lumpur berbau busuk dan suara auman babi yang semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang di telan malam. Bima dan Sari terdiam, napas mereka terengah. Mereka baru saja menyaksikan akhir dari seorang manusia yang dijerat keserakahan, sekaligus berakhirnya kutukan pesugihan yang menghantui desa. Penyelamatan warga. Beberapa hari kemudian, kabar ajaib menyebar di desa Sidomulyo. Bu Karti yang sempat sakit keras tiba-tiba pulih dan bisa berjalan lagi. Dagangan Mas Saman yang membusuk kini segar kembali, pohon buahnya berbuah lebat. Keluarga Pak Larto yang sempat ditimpa musibah mulai merasakan keberuntungan datang satu persatu. Mbah Pardi yang dirawat di rumah warga berkata kepada Bima dengan suara lemah. Pesugihan itu ibarat ikatan tali gaib. Selama uangnya masih beredar, korban akan terus tersiksa. Tapi begitu pelakunya lenyap, ikatan itu runtuh. Nyawa yang dijadikan tumbal telah kembali ke alamnya, tidak lagi menuntut. Bima menuliskan semuanya dengan hati-hati di buku catatannya. Ia sadar, tulisannya bukan sekadar berita, tapi sebuah kesaksian tentang bagaimana keserakahan bisa menghancurkan manusia. Sari tersenyum tipis padanya. Mas Bima, terima kasih. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin aku dan pedagang lain masih terus jadi korban. Bima menghela napas panjang, menatap ke arah langit pagi yang cerah. Desa Sidomulyo kembali damai, meski bayangan malam kelam itu akan selalu membekas di ingatannya. Beberapa minggu setelah malam penuh teror itu, Bima duduk di meja kayu kecil di rumah kontrakannya. Lampu minyak menyala temaram, sementara angin malam masuk dari celah jendela bambu. Di hadapannya, lembaran kertas penuh coretan. Pena menari, menuliskan kisah yang telah ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Namun ia tahu, kisah ini bukan sekadar berita. Jika ia menuliskannya mentah-mentah, menyebut nama-nama warga dan menyalahkan langsung orang yang sudah tiada, desa Sidomulyo bisa hancur karena sorotan media dan stigma dari luar. Maka ia memilih jalan lain. Ia menulisnya sebagai cerita mistis. Nama desa ia samarkan, tokoh-tokoh ia ubah menjadi fiksi, tapi esensi peristiwa tetap sama. Tentang seorang manusia yang tergoda pesugihan, tentang warga yang menjadi korban, dan tentang perlawanan antara cahaya dan kegelapan. Saat kalimat terakhir ia tulis,
Bima menghela napas panjang. Ia membaca ulang catatan itu dengan hati yang bergetar. Inilah kebenaran, tapi juga perlindungan bagi mereka yang tak bersalah. Kondisi desa. Musim panen tiba, dan desa Sidomulyo kembali hijau dan subur. Pasar ramai, pedagang tertawa lagi tanpa rasa takut. Uang aneh yang dulu menghantui sudah tidak pernah muncul lagi. Warga kini lebih berhati-hati. Mereka percaya bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu menyimpan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Sesekali, orang-orang masih berbisik tentang malam saat petir menyambar hutan dan suara babi bergema di angkasa, tapi tak ada yang berani menyelidikinya lebih jauh. Bima sering terlihat membantu Sari di lapaknya. Dari awalnya hanya sekadar rekan penyelidikan, mereka kini semakin dekat. Sari menghormati keberanian Bima, sementara Bima menemukan ketulusan dalam diri Sari. Di antara mereka tumbuh janji samar, menjaga rahasia desa, dan saling menjaga satu sama lain. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik sawah, Sari berkata lirih, "Mas Bima, jangan pernah ceritakan semuanya ke orang luar ya. Biarlah ini jadi rahasia kita, rahasia Sidomulyo." Bima tersenyum, menutup buku catatannya. "Aku janji, Sar. Biarlah dunia hanya tahu ini sebagai legenda." Pesan moral. Waktu berjalan, artikel Bima akhirnya terbit di koran dengan judul sederhana, "Legenda Uang Terlarang dari Desa Misterius." Pembaca menganggapnya kisah horor belaka, tapi bagi Bima, setiap kata di dalamnya adalah kebenaran yang disamarkan. Di desa Sidomulyo, kisah itu pelan-pelan berubah menjadi cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Anak-anak mendengarnya dari orang tua mereka, dengan pesan jelas. Kekayaan instan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Semua perbuatan jahat pada akhirnya akan mendapat balasannya. Bagi Bima, pengalaman itu bukan hanya berita terbesar dalam karirnya, melainkan juga pelajaran hidup. Ia datang ke Sidomulyo untuk mencari kisah, dan ia menemukannya, bukan sekadar kisah mistis, tapi juga kebenaran tentang manusia, keserakahan, dan harga yang harus dibayar. Dan begitulah, legenda babi pesugihan dan uang terlarang dari desa Sidomulyo hidup selamanya, bukan hanya sebagai cerita mistis, tapi juga sebagai peringatan yang bergaung di hati siapapun yang mendengarnya. Kilauan tamat.